Perkenalkan, nama saya Anila Bezewatu. Saya mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Kalian sudah makan kan? Sudah, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan pimpin kita dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu pekerjaan? Ada yang tahu? Nah, pekerjaan di sini itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Jadi Ibu mau anak-anak perhatikan video ini dengan baik ya. Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, mari kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kemudian, kompetensi dasarnya, mengenal jenis-jenis pekerjaan. Dan indikatornya adalah mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di... Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mengetahui apa itu pekerjaan, mari kita pelajari tentang apa saja jenis-jenis pekerjaan itu. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Jadi, gambar tersebut merupakan pekerjaan petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun kebun. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Peternak adalah orang yang mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti susu sapi, telur ayam, dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa ikan-ikan segar yang dapat kita beli di pasar. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa makanan seperti soto, nasi goreng, kue, dan lain-lainnya. Adik-adik, coba lihat pekerjaan apakah ini dan sebutkan barang apa saja yang dihasilkan. Ya, benar. Jadi, pekerjaan ini adalah koki. Ia menghasilkan barang berupa makanan seperti nasi goreng, soto, kue, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, mari adik-adik kita lihat lagi tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba lihat, pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Pekerjaan ini ada supir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang ke tempat tujuan. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Polisi adalah orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Montir adalah orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman digunakan. Pemangkas rambut adalah orang yang bekerja memberikan jasa merapikan dan memotong rambut para pelanggan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Pekerjaan apakah ini dan sebutkan jasa apa yang diperoleh. Ya, benar. Ini adalah pilot. Jasanya adalah menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu pekerjaan dan jenis-jenisnya, mari kita menyimpulkan bersama. Apakah adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi pekerjaan adalah suatu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari kedua jenis pekerjaan tersebut, terdapat banyak sekali pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari video yang anak-anak sudah nonton tadi, di sini Ibu mau minta satu orang untuk bercerita
orang tuanya. Rasa keluarga saya. Saya Bu. Silakan Feni. Baik teman-teman, pekerja dalam kelas saya, ayah tentara, ibu dosen. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Feni. Nah, dari pekerjaan orang tuanya Feni, ada yang tahu jenis pekerjaan apa yang dihasilkan oleh orang tua Feni? Seperti jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Tadi saya mengatakan bahwa orang tuanya itu ada yang tentara dan dosen. Nah, di sini orang tuanya Feni tentara. Tentara di sini menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Kalau dosen? Jasa. Benar sekali. Nah, di sini Ibu ada lembaran kerja, ada tentang cerita. Jadi Ibu mau adik-adik membaca cerita ini dan menjawab pertanyaan yang ada di lembar berikutnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan di lembar berikutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di cerita. Yang pertama itu ada tema. Tema di sini merupakan gagasan pokok yang menjadi permasalahan. Yang kedua, tokoh atau perwatakan. Perwatakan di sini dibagi atas 3. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang berikutnya latar atau setting. Latar atau setting di sini dibagi atas 3, yaitu pertama ada aspek ruang. Aspek ruang di sini itu ada contohnya itu di sebuah desa, di dalam rumah, di rumah sakit, ataupun di mana saja. Yang berikut aspek waktu. Aspek waktu di sini itu meliputi pagi, siang, dan malam. Dan terakhir aspek suasana. Itu suasana sekeliling yang menjadi pengiring saat terjadi suatu cerita. Yang berikutnya alur. Ada 3, alur maju, mundur, dan kilas balik atau flashback. Yang terakhir amanat atau pesan. Nah, di cerita teks bacaan pertama di situ itu ada cerita tentang semut dan belalang. Ada 4 pertanyaan. Di situ Ibu mau anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di lembaran kerja kedua. Baik, untuk kelompok yang sudah mengerjakannya, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Baik, Ibu. Yang pertama unsur yang ada dalam cerita semut dan belalang. Yang pertama tema yaitu pekerja keras dan pemalas. Tokoh ada semut dan belalang. Watak semut baik hati dan pekerja keras, sedangkan belalang pemalas. Latar waktu dan tempat, musim panas, musim dingin, dan tengah hutan. Alurnya itu alur maju, amanat, yaitu ada saatnya kita untuk bekerja dan ada saatnya pula kita bermain. Persiapkan dan gunakan waktu sebaik mungkin jika tidak ingin menyesal nantinya. Yang kedua itu pendapatmu tentang sikap semut dan belalang. Yang pertama, saya setuju dengan sikap semut karena setiap hari bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di lumbung. Yang kedua, saya tidak setuju dengan belalang karena belalang itu pemalas dan tidak dapat menggunakan waktu yang ada dengan baik. Yang ketiga itu sikap yang patut dicontoh, yaitu sikap dari semut, menolong sesama yang dalam keadaan susah dan menggunakan waktu yang ada dengan baik sehingga dia tidak menyesal di kemudian hari seperti belalang. Yang keempat itu pesan moral. Pesan moral yang dapat disampaikan yaitu jangan membiasakan diri untuk malas
atau nanti akan menyesal. Persiapkan segala sesuatu untuk ibu bersiap. Iya, kita beri Terima tepuk kasih, tangan Bu. untuk kelompoknya adik. Nah, berikutnya itu ibu mau adik-adik perhatikan gambar peta yang ada tadi yang ibu bagi. Kalau kurang jelas, coba perhatikan yang ada di depan sini. Sudah ibu. Nah, ibu mau adik-adik membandingkan kenampakan alam dari tahun 1950 sampai dengan 2020. Apa yang terjadi pada kenampakan alam tersebut? Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Nah, untuk soal berikutnya itu dijawab oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2, ibu silakan. Baik. Daripada kelompok 2 akan berdasarkan hasil. Yang pertama, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Dari 1950, kenampakan hutan yang terjadi yaitu masih banyak pepohonan, ada juga penampakan hutan mangga yang saat ini sudah jarang ditemui. Lalu pada tahun 2010 yaitu pepohonan sudah mengurang akibat ditebang dan sudah jarang adanya penampakan hewan langka. Yang kedua, menurutmu kenapa penampakan hutan pada tahun 1990 dan 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1990 kegiatan industri dan pemanfaatan hutan menjadi perkebunan semi massal seperti saat ini. Saat kegiatan ini menjadi massal, wilayah hutan menjadi gundul dan semakin menipis dari tahun ke tahun. Yang ketiga, bagaimana kemungkinan jika terjadi perubahan terus-menerus hutan menjadi gundul, keseimbangan itu terganggu dan terjadi bencana seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yaitu melakukan rehabilitasi, melaksanakan sistem tebang pilih, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, mengurangi penggunaan bekas berlebihan. Yang kelima, sikap apa yang sudah dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Menurut saya sebaiknya pengrajin kayu membuat kerajinan dari kayu yang sudah tua yang merupakan hasil dari tebang pilih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sampai di sini ada yang sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti, Bu. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sekarang kita akan pulang, tapi sebelum pulang, Ibu minta anak-anak untuk jangan lupa pakai masker. Sampai rumah juga, cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Bila perlu mandi sekalian. Nah, sebelum pulang ibu akan pimpin kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.